solusi. Tolong Kak bukakan surah An-Nisa. Tolong. Anisa yang 4 coba. Coba ayatnya. Bibe, Anisa ayat 4. Anisa yang 4. Anisa ayat 4 coba. Debat ini ya. Ayo. Iya. Ya. Nih. Ya, boleh. Antum ya. Anisa ayat 4 ya. Iya. Kita harus sesuai dalamnya ya. Iya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Iya. Anisa ayat 4. Marahin Unita emang bener-bener parah nih. Nih, aku baca ini ya. Bacakan dari pertama ayatnya. Oh, dari pertama ya? Di pertama panjang banget atau bukan? Ini di awal ayat Di awal dulu. ayat. Oh, oke. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan dalam kurung yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah. Ayat 3 dong baca. Ya. Udah dibaca ya. Nah, saya baca ya. Kita baca pakai ini. Gue pakai data. Oh, yang jika kamu khawatir. Kita itu Al-Quran itu semuanya adalah ayat solusi ya. An-Nisa ayat 3. Iya, udah nih. Saya 3 kan? Oke. Nah. Nih bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu. Kenapa itu nggak dibaca? Iya, terus Kenapa itu nggak dibaca? Jangan dipotong. Jangan dicomot-comot, jangan dicomot. Jangan dipotong. Jangan dicomot-comot. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Iya, terus Baru di situ. Tunggu dulu. Bila mana Iya. kamu menikahinya? Nah, ini poin hitung. Jadi Nah, alasannya nah. adalah zaman dahulu asbabun nuzul ini, ketika zaman dulu orang-orang Ini bukan, menikahi anak yatim. bukan. Kenapa dihilangin? Bukan dulu. Dihilangin mulai dia. Enggak. Bang Oto keringat dingin. Bang Oto keringat dingin, guys. Enggak, ini salah, Bang Oto keringat dingin. Bentar. Bang Oto keringat dingin. Dengar ya teman-teman ya. Ini sekali lagi aku kasih tahu ya. Di ayat itu pada waktu itu orang-orang menikahi anak yatim itu hartanya diambil, mereka dizolimi. Sementara Allah mencintai anak Di yatim. sini jangan dipotong. Barang siapa yang Jangan menyakiti dipotong. anak yatim. Di sini jangan dipotong. Di sini jangan dipotong. Di sini katakan apa? Apa? Fangkihu Iya. ma tobalakum. Iya dong, karena Kata apa? fangkihu itu Karena fil apa? amr. Karena apa? Fangkihu itu fil amr enggak Karena bisa. apa? Enggak bisa. Satu-satu waktunya. Pak, moderatorin dong di situ. Moderator di situ di tengah. Moderatornya di tengah. Moderatorin dong. Tunggu dulu. Oke. Enggak bisa. Sepertinya Dia potong-potong. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia enggak bisa. Dia enggak bisa. Enggak bisa. Supaya ini tidak jatuh kepada debat kusir dan kita masuk ke dalam neraka jahanam, kita panggilkan Pak Ustadz kita. Oh, Ustaz. Ayo, Ustaz. Jadi, menurut pria muslim tadi justru menikah satu adalah solusi. Kalau tidak sanggup menikahi 4. Ini tidak ada yang membantah. Kalau saya bukakan dalil ini siapa di dunia ini yang mau membantah? Kalau saya tanya kau bahwa Muhammad mengawini Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di 9 tahun, siapa ulamamu yang berani membantah? Berarti kau sudah menghujat yang namanya Muhammad. Ya, karena kau Muhammad ini senang ketika waktu menggauli Aisyah di umur 9 tahun. Dulu Muhammad itu merasa bahwa ini hebat sekali. Ketika kalian membantah tapi tidak punya data terkait dengan hal ini, berapa umur Aisyah itu, tidak ada yang bisa membantah. Makanya aku bilang tadi, ya seperti yang dikatakan tadi, ini pun data. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak bocil, ya tidak kawin sama anak anjing yang kecil. Tetapi sepuji ini melanggar pasal 37 atau 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini biadab. Moral tidak ada. Kenapa kau memilih anak kecil? Ya, kau hanya memikirkan tentang yang rapat-rapat saja. Apakah itu yang diajarkan di agamamu hanya untuk memikirkan yang rapat-rapat saja? Aduh. Makanya hidup ini mereka berpikir bahwa nanti di surga ada kawin-mawin. Astaga. Hidup ini tidak ada yang namanya berpikir tentang lain. Hanya mereka pikirkan tentang di bawah pusar. Bawa pusar, sikat. Bawa pusar, sikat. Tidak ada lagi, tidak ada kebanggaan yang kalian bayangkan. Makanya teman-teman, ya di sini kita tidak bicara tentang suatu hal yang namanya cari pembenaran. Kita menyampaikan kebenaran buat teman-teman muslim juga. Apapun yang saya sampaikan,
Saya berharap teman-teman bisa belajar dengan baik, bisa memahami dengan baik, bisa mencari tahu dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, Tuhan mau supaya kita belajar dengan baik. Jangan jadi bodoh, jangan jadi manusia yang tidak mengerti apa-apa. Belajar dari manusia yang benar, jangan belajar dari manusia yang buta huruf. Kalau kalian belajar dari manusia buta huruf, ya seperti ini. Tidak pernah yang namanya menunjukkan kebenaran. Di mana orang buta huruf bisa mengajarkan jadi pintar? Mikir nggak kalian? Saya hanya mau supaya bangsa ini menjadi cerdas. Membuat supaya kalian lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau seandainya kalian mengikuti ajaran kasih, maka semua orang akan jadi baik. Semua orang akan yang namanya hidup lebih baik lagi dengan kasih. Bukan dengan tujuan saling membenci. Apa gunanya kau hanya memikirkan tentang kawin, buat banyak anak, terus anak itu disuruh untuk yang namanya berpikir untuk kawin. Banyak itu tidak ada artinya, tetapi kualitasnya teman-teman. Saya mau teman-teman yang sekolah dan berpikir, supaya mulailah untuk membuka pemikiran kita. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk supaya teman-teman memahami dan mengerti. Marilah semua yang membaca, mengetahui, dan tahu apa sih yang dimaksudkan dalam hidup kita. Tuhan tuh mau supaya kita hidup lebih baik lagi teman-teman. Jangan teman-teman berpikir bahwa kita ini membenci. Tidak ada tujuannya kami membenci. Kami menyampaikan dengan data, dan apapun itu tidak pernah dibantah. Apa tujuannya kalian ngajarin hanya tentang kawin, doa keluar ini, cebok pakai batu. Tetapi tidak pernah diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya. Untuk lewat pada depan orang. Harus tunduk menghormati yang lebih tua. Tidak ada. Katanya lengkap. Tetapi Tuhan mengajari kami untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia, sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Kami mengasihi semua umat manusia. Tidak ada siapapun. Dan kalau kalian mau menghina Tuhan kami tidak akan yang namanya menghina. Karena kami tahu, orang yang menghina Tuhan kami, ajarannya sudah sangat hina. Ngapain lagi kami menghina manusia yang sudah sangat hina? Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Karena itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar, bukan hayalan saja. Agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang, kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba, kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba, kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok, menyogok, kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas, kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Menghalalkan segala cara. Makan uang haram, makan uang haji. Terus sekalian. Betul tidak? Yang koruptor, kebanyakan agamanya apa? Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi rival lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran itu sendiri. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan tadi, Uni Riva berdebat dia dengan sesamanya para polemikus dan mereka membahas satu ayat di sana teman-teman, itu terkait nabi mereka dan juga tentang pernikahan, bagaimana pernikahan yang dimana di sana ada pernikahan anak di bawah umur, dan itu yang sedang mereka perdebatkan, dan itu masih banyak polemik di tengah-tengah mereka sampai saat ini. Bahkan kita lihat Uni Riva tadi itu hampir-hampir nangis dia teman-teman ya, ketika dia mau berdebat dengan sesamanya para polemikus. Nah teman-teman, itu tidak masalah bagi kita karena memang para polemikus ini ya kerjanya berpolemik, sekalipun itu ajaran
ajaran mereka itu mereka tetap berpolemik teman-teman, apalagi ajaran Kristen yang selama ini mereka membahasnya, membaca Alkitab, kemudian mereka mempelintir dan kemudian mereka menafsirkan sesuka jidat mereka, seenak perut mereka. Nah, karena memang mereka hidup dari penghujatan-penghujatan mereka terhadap kekristenan teman-teman ya. Dan bahkan Uniriva ini teman-teman, setiap debat dengan debaters Kristen pasti dia menghujat teman-teman, bahkan dia menyampaikan beberapa fitnahan terhadap Yesus teman-teman ya. Dia sampaikan fitnah-fitnah yang memang benar-benar tidak tercatat, tetapi itu berdasarkan tafsiran dan pelintiran yang dilakukan oleh Uniriva ini. Bahkan dia menantang Tuhan Yesus teman-teman ya, dan pada akhirnya kemarin di beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, dia mengalami kecelakaan sendiri teman-teman. Bahkan dia sampai pakai tongkat teman-teman ya, karena akibat kecelakaan itu. Nah, artinya dia mendapat satu teguran, tapi sampai saat ini dari teguran yang dia alami itu dia tidak sadar-sadar teman-teman ya. Dan biarlah video ini teman-teman dan juga yang dibahas mata pisau tadi itu bisa menjadi pengetahuan, menambah edukasi baik kepada orang Kristen yang menontonnya dan juga kepada saudara kita Muslim yang menontonnya, dan biarlah ini menjadi bahan pertimbangan dan bahan penilaian bagi saudara-saudara semua, mana ajaran yang benar-benar harus diikuti dan mana ajaran benar-benar yang memang tidak benar-benar bisa diikuti teman-teman. Itu semua ada di tangan kita pilihannya, dan bisa kita menyelidiki lebih lanjut lagi kebenarannya. Itu saja yang berusaha sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di luar Yesus tidak ada keselamatan dan pengampunan dosa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.